Film ini dibuka dengan Daniels alias Teddy yang lagi mabok laut dan bertemu dengan partner barunya yang baru sekali itu dia temui yang bernama Chuck. Mereka berdua ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kasus hilangnya seorang pasien yang bernama Rachel Solando di sebuah rumah sakit jiwa Ashcliffe, yaitu tempat khusus tahanan orang sakit jiwa yang letaknya di sebuah pulau terpencil di Boston yang bernama Shutter Island. Rachel Solando ini ditahan karena telah menenggelamkan ketiga anaknya. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh wakil sipir yang bernama Warden McPherson yang diperankan oleh John Carroll Lynch. Mereka berdua merapat di pelabuhan tepat sebelum badai besar terjadi yang nantinya akan menahan mereka selama beberapa hari di pulau tersebut. McPherson ini menunjukkan 3 gedung yang ada di dalam kompleks tersebut. Gedung berwarna merah di sebelah kanannya adalah gedung A untuk pasien cowok, sementara di sebelah kiri adalah gedung B bangsal untuk pasien wanita, dan gedung yang berada di depan mereka adalah gedung C, tempat bagi pasien-pasien yang dianggap paling berbahaya. Tidak ada yang boleh seenaknya masuk ke gedung C tersebut tanpa izin tertulis dan tanpa ditemani oleh dokter psikiater yang bernama Dr. John Cawley. Jangan dibaca pakai bahasa Indonesia ya, nanti namanya Dr. John Cawley. Dalam perjalanan menemui sang dokter, Daniels memperhatikan pasien-pasien yang ada di sekitarnya, termasuk satu orang pasien wanita yang tampilannya creepy yang seolah berkomunikasi secara nonverbal dengan dirinya. Ketika Dr. Cawley menjelaskan latar belakang dan memperlihatkan foto Rachel Solando, Daniels tiba-tiba mengingat sebuah kejadian dan merasa pusing yang dianggapnya sebagai efek dari mabuk lautnya. Dr. Cawley menjelaskan kronologi hilangnya Rachel Solando yang merupakan seorang janda korban perang, di mana mereka telah menyelusuri pulau dan tidak menemukan jejaknya. Bahkan mereka bingung bagaimana cara Rachel bisa keluar dari ruangannya karena tidak ada jejak yang ditinggalkan. Pintunya terkunci dari luar, sementara satu-satunya jendela yang ada di ruangan kamarnya itu sudah diberikan palang besi. Jangan-jangan dia menggali dinding? Gak mungkin, itu cuma kejadian di Shawshank Redemption. Mereka pun diajak langsung ke kamar Rachel. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh Rachel di sini berhasil ditemukan oleh Daniels, yang merupakan secari kertas bertuliskan The Law of Four, Who is 67, yang artinya dilarang kencing berlari. Daniel selalu meminta akses untuk memeriksa file para staf dan petugas medis di rumah sakit jiwa ini. Namun permintaan tersebut masih dipertimbangkan oleh Dr. Cawley. Daniels dan Chuck kemudian ikut serta dengan para petugas keamanan untuk menyusuri pulau dan mencari petunjuk lain tentang Rachel Solando. Karena cuaca tidak memungkinkan dan sudah mulai malam, pencarian pun akhirnya dihentikan. Malamnya para petugas dan staf rumah sakit jiwa ini dikumpulkan untuk diinterogasi, dan akhirnya salah seorang petugas menyebut di malam sebelum hilangnya, Rachel mengikuti sebuah sesi perawatan atau terapi yang dipimpin oleh Dr. Lester Sheehan. Dia adalah dokter yang merawat Rachel selama ini, tapi sayangnya investigasi tidak bisa dilanjutkan kepada si dokter karena dia telah pergi berlibur setelah Rachel Solando menghilang. Daniels meminta Dr. Cawley untuk menelpon Dr. Sheehan, tapi sayangnya sambungan telepon terganggu akibat badai. Mereka berdua kemudian dibawa oleh Dr. Cawley menemui Dr. Jeremiah Nering. Di ruangan tersebut diperdengarkan sebuah lagu yang membuat Daniels teringat akan sebuah momen di masa lalu yang nanti akan terjelaskan. Plot maju mundur gini emang kadang bikin pala kita pusing, makanya kita skip dulu. Di sini mereka berdua kembali meminta untuk memeriksa berkas dan data dari seluruh staf rumah sakit jiwa. Namun akhirnya benar-benar ditolak. Malam harinya Daniels memimpikan istrinya. Tuh kan jadi flashback lagi, kita skip dulu. Keesokan harinya, Daniels meminta untuk menginterogasi rekan-rekan Rachel dalam sesi terapi terakhir yang diikutinya sebelum menghilang. Ketika menginterogasi seorang pasien pria, Daniels dengan emosi tiba-tiba menyebut nama seseorang, yaitu Andrew Ladis. Nah, siapa lagi nih? Lalu pasien selanjutnya seorang wanita yang riwayat kriminalnya membunuh suaminya dengan kapak. Wanita ini kemudian merampas buku catatan Daniels dan menuliskan sesuatu. Pertanyaan Daniels lagi-lagi beralih kepada apakah wanita ini mengenal nama Andrew Ladis. Dan dengan gugup dan gemetaran wanita ini menjawab, tidak. Tentu saja ini membuat Chuck merasa aneh, hingga tiba gilirannya Chuck yang bertanya sendiri kepada Daniels alias Teddy yang bertanya siapa sebenarnya Andrew Ladis ini. Kalian juga di titik ini pasti pengen nanya gitu kan? Karena Daniels alias Teddy menanyakan nama tersebut kepada hampir semua pasien yang dia interogasi. Teddy pun menceritakan bahwa Andrew Ladis ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Dia adalah petugas penjaga apartemen mereka. Daniels pun menceritakan seluruh catatan kriminal Ladis hingga
dinyatakan hilang sama halnya seperti Rachel Solando ini. Mereka tiba di sebuah kompleks pemakaman di pulau untuk menemukan jangan-jangan ada makam Ladys di sini. Di makam ini, Daniels pun memberitahu pesan yang dituliskan oleh seorang pasien wanita yang sebelumnya mereka interogasi yang bertuliskan "Run". Badai semakin parah dan mereka mencari tempat perlindungan. Di sini, Daniels alias Teddy menceritakan pengalamannya dalam misi pembebasan di Dachau ketika dirinya masih menjadi prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Marshal. Teddy percaya terhadap sebuah konspirasi yang terjadi di rumah sakit jiwa ini, di mana para petugas maupun dokter sepertinya memanipulasi para pasien dan mencuci otak mereka. Dia juga mengakui tujuannya untuk datang ke Shutter Island ini untuk membuktikan ke publik nantinya tentang apa yang dia percaya yang sedang terjadi di Shutter Island. Kasus hilangnya Rachel ini digunakan sebagai modus untuk mencari tahu dan menemukan Ladys. Tentu saja Chuck punya pemikiran sendiri yang untuk saat ini sebenarnya jauh lebih meyakinkan. Dia membalik semua penjelasan Daniels dengan mengatakan bagaimana jika sebaliknya justru kedatangan dia di sini sudah diatur dan membuat mereka akhirnya terjebak di tempat ini. Kali ini Chuck juga mulai mempertanyakan apakah Rachel Solando ini memang ada atau hanya rekayasa saja. Beralih ke sebuah ruangan pertemuan di mana Teddy dan Chuck datang serta menyela pertemuan dengan menjelaskan hipotesanya terhadap tulisan Rachel yang dia temukan. Hukum 4, siapa itu 67. Setelah mendengarkan pembicaraan mereka tentang jumlah seluruh pasien baik itu di bangsal A, bangsal B, dan bangsal C yang berjumlah 66 orang, Daniels berpikir bahwa arti dari baris kedua di tulisan yang ditemukannya itu adalah pasien ke-67 yang dipercaya oleh Rachel memang ada di rumah sakit jiwa ini. Tapi hipotesa itu dibantah oleh Dr. Cawley dan dia pun diberitahu bahwa Rachel sudah ditemukan sebenarnya. Mereka akhirnya menemui Rachel Solando di kamarnya, tapi minim penjelasan sama sekali kecuali tempat Solando ditemukan, yaitu di bawah mercusuar. Teddy kemudian mulai merasa migrain yang tidak tertahankan akibat atmosfer di sekitar pulau yang sedang terjadi badai besar. Dia sekali lagi bermimpi di mana dia bertemu dengan Rachel Solando bersama dengan anaknya dan dia juga bertemu dengan Andrew Ladys. Teddy kemudian terbangun dari mimpinya dan bertemu dengan istrinya. Istrinya memberitahu bahwa Ladys belum mati dan Teddy harus menemuinya. Pas kita berada di sini nih semua pasti bertanya, maksudnya gimana sih? Kan istrinya Teddy ini sudah mati. Nah tenang, karena ternyata scene ini masih merupakan mimpi dari Daniels. Dia pun akhirnya terbangun dan mendapati semua penghuni bangsal bersiap untuk mengungsi karena badai semakin gawat. Sampai-sampai mematikan semua listrik yang ada di Shutter Island. Karena Teddy merasa pihak rumah sakit tidak membantu investigasinya, Teddy dan Chuck nekat masuk ke bangsal C, tempat yang dilarang untuk mereka kunjungi. Mumpung lagi mati lampu kan, Teddy akhirnya bertemu dengan seorang pasien yang bernama George Noyes yang pernah dia ceritakan kepada Chuck. Noyes menjelaskan kepada Teddy bahwa Ashcliffe telah membuat eksperimen aneh terhadap pasien-pasiennya dan dibawa ke sebuah mercusuar untuk menjalani proses lobotomi. Noyes juga mengatakan bahwa Ashcliffe sedang menjebak Teddy untuk terlibat dalam permainan mereka, yang mana di dalamnya Chuck juga mau tidak mau harus ikutan terlibat dalam permainan ini. Teddy yang tadinya terpisah dengan Chuck akhirnya ketemu lagi, dan sekarang mereka memanjati tebing menuju lokasi mercusuar. Tapi Chuck malah heran untuk apa mereka ke mercusuar sementara Chuck sudah menemukan sebuah catatan formulir tentang Ladys. Tapi Teddy bersikeras ke sana dan membuat mereka akhirnya terpisah. Teddy kemudian melihat sosok tubuh yang dia yakini itu adalah tubuh Chuck yang ada di bebatuan bawah seperti habis terjatuh. Tapi ketika dengan susah payah dia turun sampai ke bawah, tubuh Chuck malah hilang. Dia kemudian menemukan sebuah gua di mana dia menemukan wanita di gua tersebut. Jalan yang harus dia tempuh itu bikin geli om. Di gua itu dia menemui wanita tersebut yang ternyata mengaku sebagai Rachel Solando yang asli. What? Jadi Rachel ini sebenarnya belum pernah menikah, belum punya anak, belum tahu YouTube. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia adalah mantan dokter psikiater di rumah sakit yang melakukan penemuan eksperimen penggunaan psikotropika dan transorbital lobotomi untuk mengendalikan pikiran pasiennya. Sebelum dia melaporkan temuannya ke pihak berwenang, dia malah divonis gila secara paksa dan menjadikannya sebagai pasien Ashcliffe. Scene ini menjadi salah satu scene yang paling penting untuk menjelaskan apa yang telah kita tonton sejauh ini. Rachel asli menjelaskan mengenai metode pengendalian pikiran yang dilakukan oleh rumah sakit ini.
ini, di mana mereka memanfaatkan trauma masa lalu pasien untuk dijadikan alasan kegilaan yang akan dilakukan oleh pasiennya, dan bahkan menyebut semua gejala yang akan dialami oleh pasien telah dimanipulasi, di mana Teddy benar mengalaminya. Migrain, konsumsi aspirin, sampai kopi, makanan, rokok itu juga sebagai medianya, di mana Teddy selama ini memang selalu diberikan rokok, kalau nggak dari petugas ya dari Chuck. Rachel kemudian menjelaskan bahwa dalam waktu beberapa hari dia juga akan mengalami mati rasa di anggota tubuhnya secara perlahan. Satu yang agak bikin kesal ketika Teddy bertanya tentang nasib partnernya yaitu Chuck, Rachel Solando yang asli ini menjawab bahwa sebenarnya dia tidak punya teman. Jadi si Chuck... Oke, singkat cerita, Teddy akhirnya kembali ke rumah sakit, dan kali ini Dr. Coley yang menyambutnya. Teddy menanyakan keberadaan rekannya, Chuck, dan rupanya Dr. Coley meyakinkan Teddy bahwa dia tidak pernah punya partner. Dia datang ke pulau ini sendirian. Tapi ternyata Teddy masih percaya kalau mereka semua menyembunyikan fakta keberadaan Chuck yang sebenarnya, dan dia yakin kalau Chuck itu dibawa ke satu tempat, yaitu di mercusuar. Kali ini Teddy sekali lagi kembali diganggu dengan halusinasi istrinya, dan bahkan kali ini dengan seorang anak yang juga sering muncul dalam mimpinya ketika dia membakar mobil milik Dr. Coley. Dengan susah payah, Teddy akhirnya berenang menuju mercusuar. Sesampainya di daratan, dia menghajar seorang petugas. Makanya jangan suka kencing sembarangan. Rupanya di mercusuar sudah ada Dr. Coley yang menunggunya. Plot twist, Dr. Coley kemudian memperjelas bahwa Teddy alias Edward Daniels sebenarnya adalah Andrew Ledis, pasien yang paling berbahaya dan merupakan pasien yang ke-67 di rumah sakit jiwa Ashcliff ini, yang mana dia ditempatkan di bangsal C karena sudah membunuh istrinya yang mengidap kelainan jiwa depresifnya yang bernama Dolores setelah mengetahui istrinya tersebut telah menenggelamkan anak-anak mereka. Nah loh, sampai di sini ada yang merasa jiwanya terguncang, ada yang merasa kepala dan kakinya ketuker. Lebih mengejutkannya lagi, kali ini Chuck datang menemui mereka berdua setelah sebelumnya hilang, dan plot twist sekali lagi, Chuck ternyata adalah Dr. Lester Sheehan, dokter psikiater yang selama ini mereka cari dan telah merawat Andrew. Ayo ngaku siapa dari kalian yang sempat mengira kalau Chuck ini hanyalah halusinasi. Pengungkapan lainnya adalah rupanya Edward Daniels dan Rachel Solando merupakan anagram dari Andrew Ledis dan Dolores Canal, di mana nama mereka terdiri dari huruf yang sama tapi ditukar-tukar. Jadilah identitas baru yang kita kenal sejak awal, yaitu Edward Daniels, dan juga nama perempuan yang bernama Rachel Solando. Dan gadis kecil yang selalu muncul dalam mimpi Andrew adalah salah satu putrinya yang bernama Rachel. Kali ini kita panggil dia Andrew aja kali ya, lupakan Teddy. Nah, menurut Dr. Coley, semua kejadian dalam beberapa hari terakhir memang sudah dirancang untuk menghancurkan pemikiran gila dari Andrew, dengan cara membiarkan semua kegilaan Andrew itu dan membiarkan dia menjadi Edward Teddy Daniels. Gejala migrain yang penjelasannya sempat dia dapatkan dari Rachel Solando asli ternyata merupakan gejala kalau reaksi obatnya sudah mulai habis, dan Rachel Solando asli itu sebenarnya hanyalah delusi dari Andrew. Andrew tidak kuat menahan gejalanya dan akhirnya dia pun pingsan. Otak gimana kabarnya? Andrew kemudian terbangun dengan pengawasan Dr. Coley dan Dr. Sheehan, serta ada seorang perawat yang sempat kita lihat menjadi Rachel Solando yang hilang. Ternyata Rachel Solando memang tidak pernah ada, dan yang kita lihat hilang dan tiba-tiba muncul tanpa penjelasan tadi adalah seorang perawat rumah sakit jiwa yang disuruh untuk menyamar menjadi Rachel Solando. Sesaat setelah siuman, Andrew menjawab pertanyaan Dr. Coley dan menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya, dan penjelasannya membuat para dokter ini akhirnya puas. Tapi Dr. Coley mencatat bahwa sebenarnya mereka sudah pernah menemukan hasil seperti ini terhadap Andrew 9 bulan sebelumnya. Tapi setelah itu Andrew malah menunjukkan gejala kemunduran. Dr. Coley kemudian memperingatkan bahwa ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Andrew. Jika ternyata dia kembali mengalami kemunduran, maka pihak rumah sakit harus melakukan transorbital lobotomi. Beberapa waktu kemudian Andrew terlihat bersantai di depan rumah sakit, kemudian dihampiri oleh Dr. Sheehan. Tapi lagi-lagi Andrew memanggil Dr. Sheehan dengan nama Chuck.
Dia juga mengatakan mereka harus meninggalkan pulau itu karena banyak hal buruk yang sedang terjadi di pulau ini. Dr. Sheehan kemudian melihat ke arah Dr. Cawley dan menggelengkan kepalanya sebagai isyarat bahwa sudah nggak ada lagi harapan. Andrew memang diputuskan untuk menjalani proses lobotomi. Sebelum Andrew dibawa pergi, Andrew bertanya kepada Sheehan apakah lebih baik hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik, yang kemudian Dr. Sheehan terperangah sejenak dan akhirnya memanggil namanya dengan Teddy. Hah? Gimana sih? Ending yang sangat mind-blowing.